Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadhani dan rekan saya Rafa Ramadan. Di sini kita akan membahas materi dari termodinamika, materi yang ke-9, yaitu gas ideal ya teman-teman. Jadi pembahasan yang mau kita bahas di materi gas ideal ini ada 4. Yang pertama ada pengertian gas ideal, yang kedua ada perbedaan gas ideal dengan gas nyata, serta yang ketiga ada sifat-sifat gas ideal, dan yang keempat ada sifat makroskopik gas. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa itu sih gas ideal ya. Jadi gas ideal ini adalah konsep dalam termodinamika yang digunakan untuk mendeskripsikan gas yang menuju sifat ideal. Jadi gas ideal ini didefinisikan sebagai gas yang terdiri dari partikel-partikel yang sangat kecil dan nggak memiliki volume, serta tidak saling berinteraksi satu sama lain. Jadi keyword utama dari si gas ideal ini yaitu konsep untuk menggambarkan atau menghitung suatu perilaku gas untuk menuju ke idealian. Terus si gas ini juga memiliki partikel-partikel yang sangat kecil dan tidak memiliki volume. Dan yang terakhir, si gas ideal ini tidak saling berinteraksi satu sama lain. Nah, di sini ada pengertiannya. Jadi gas ideal ini semacam atau sebuah gas teoritis yang terdiri dari partikel-partikel titik yang bergerak secara acak dan tidak saling berinteraksi. Gas ideal ini tidak ada di alam, melainkan sebuah kriteria pada suatu gas agar menjadi kategori ideal. Konsep gas ideal ini dibuat untuk mempermudah proses perhitungan. Jadi gas ideal ini adalah suatu konsep yang membantu kita untuk mempermudah proses hitungan mengenai sifat-sifat gas. Dan yang terakhir, gas ideal ini dipengaruhi oleh tekanan, temperatur, volume, dan lainnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan perbedaan gas ideal dengan gas nyata. Ada 4 perbedaan antara gas ideal dan gas nyata. Yang pertama ada interaksi molekulnya. Gas ideal ini nggak memiliki interaksi molekuler, berbeda dengan gas nyata yang memiliki interaksi antar molekul yang signifikan. Yang kedua dari sisi volumenya. Jadi si gas ideal ini tidak memiliki volume, berbanding terbalik dengan gas nyata yang dimana memiliki volume yang dapat diukur dan dipengaruhi oleh tekanan dan suhu. Terus yang ketiga dari segi kondisinya. Gas ideal ini hanya berlaku pada kondisi tekanan rendah dan suhunya tinggi. Berbeda dengan gas nyata yang dimana memiliki karakteristik yang bervariasi tergantung pada kondisi tekanan, suhu, dan volumenya. Yang keempat, ada perbedaan dari segi persamaan. Gas ideal ini dijelaskan oleh persamaan gas ideal dengan rumus PV sama dengan nRT. Sementara untuk gas nyata membutuhkan persamaan yang lebih kompleks untuk menggambarkan perilakunya. Jadi gas ideal ini bisa dibilang memiliki persamaan yang simple gitu, berbeda sama gas nyata yang persamaannya lebih kompleks. Tapi terdapat beberapa jenis gas nyata yang dalam kondisi tertentu dapat menunjukkan perilaku untuk mendekati gas ideal, yaitu gas-gas yang tidak memiliki interaksi antar molekul yang signifikan. Contohnya yaitu hidrogen atau H2, terus helium atau He, dan yang terakhir ada neon atau Ne. Nah, ini sebagai gambaran aja biar teman-teman tuh tahu perbedaan gas ideal dengan gas nyata. Di gambar yang memiliki bola warna oranye ini, itu adalah gas ideal. Jadi gerakannya tuh sangat acak ya, jadi nggak beraturan. Ada yang ke atas, yang ke samping, ada yang ke bawah. Terus di gas ideal juga yang tadi dijelaskan, dia nggak memiliki gaya tarik antar molekul. Jadi karena diacak nggak ada gaya yang saling menarik antar molekulnya. Beda dengan gas nyata yang posisi pergerakannya itu jelas serta disertai dengan gaya tarik.
Makanya di gambar gas nyata ini ada arah panah yang ke atas, yang ke bawah, terus tertuju pada satu pergerakan gitu ya teman-teman. Ya, sekarang kita masuk ke sifat-sifat gas ideal. Yang tadi disebutkan juga, salah satu sifat gas ideal adalah tidak ada interaksi antar molekul-molekul gas. Yang kedua, molekul-molekul gas dapat dipandang sebagai partikel-partikel yang ukurannya dapat diabaikan. Terus yang ketiga, partikel bergerak secara acak dan tumbukan antar molekul gas ataupun dengan dinding pembatas wadah bersifat elastik sempurna. Nah, kita akan membahas tentang penerapan gas ideal dalam kehidupan. Contoh yang pertama, penerapan gas ideal dalam kehidupan adalah saat pembakaran bahan bakar pada kendaraan. Ketika campuran udara dan bahan bakar itu dihisap masuk ke dalam ruang bakar dan dinyalakan, di situ hukum gas ideal yang dapat digunakan adalah dengan cara memperhitungkan volume dan tekanan gas yang ada di ruang bakar sebagai proses tahapan untuk pembakaran bahan bakar tersebut ya teman-teman. Jadi dalam pembakaran bahan bakar ini, gas ideal yang bisa kita temukan adalah saat kita mampu untuk menghitung volume dan tekanan gas yang ada di ruang pembakaran tersebut. Yang kedua ada sistem pernapasan manusia. Dalam contoh ini penerapan sistem gas idealnya adalah ketika kita menggunakan ventilator untuk membantu pasien bernapas. Di ventilator ini kita mampu untuk mengontrol serta mengukur tekanan dan volume gasnya yang digunakan untuk membantu pasien bernapas. Yang ketiga ada penerapan gas ideal pada balon udara. Jadi balon udara ini kan diisi dengan gas helium dan hidrogen ya teman-teman, yang merupakan gas ideal karena beberapa sifatnya mendekati. Nah, hukum gas ideal yang digunakan pada penerapan ini adalah untuk menghitung volume gas yang dibutuhkan untuk mengisi balon dengan tekanan tertentu agar bisa terbang. Jadi penerapan hukum gas idealnya saat kita mampu untuk menghitung ya volume gas yang digunakan buat bikin si balon ini bisa terbang. Satu contoh lagi yang mau saya tambahkan pada penerapan gas ideal dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin relate dengan kita selaku mahasiswa Politeknik Gajah Tunggal, yaitu penerapan pada ban kendaraan. Jadi gas dalam ban kendaraan ini dapat didekati sebagai gas ideal karena saat ban terpompa, gas di dalamnya mengalami peningkatan yang mempengaruhi kinerja ban. Nah, penerapan hukum gas ideal ini salah satunya yaitu mencontohkan hukum Boyle serta hukum Gay-Lussac yang dapat digunakan untuk memahami perubahan volume dan tekanan gas dalam ban ketika suhu dan tekanannya berubah. Nah, untuk pembahasan hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac nanti bakal dijelasin oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada sifat makroskopik gas. Nah, apa sih sifat makroskopik tuh? Sebelumnya tuh ini pernah dijelasin pada materinya Mas Ipin ya. Jadi sifat makroskopik gas tuh mengacu pada sifat-sifat yang diamati secara langsung pada tingkat makroskopik. Maksudnya adalah skala yang dapat dilihat atau diukur dengan alat pengukur standar, atau bisa dibilang sebuah sifat yang menggambarkan karakteristik suatu gas dalam situasi ataupun kondisi tertentu. Yang pertama ada hukum Boyle atau isotermik. Nah, isotermik sendiri sebelumnya sudah dijelaskan ya pada bab-bab sebelumnya. Di sini kita review lagi. Jadi kalau hukum Boyle atau isotermik biasanya berkaitan dengan sebuah suhu yang tetap. Kalau secara definisi, hukum Boyle menyatakan bahwa tekanan gas berbanding terbalik dengan volume gas saat temperatur dan jumlah zat gas dijaga dengan konstan. Pada suhu tetap, maka volume gas berbanding terbalik dengan tekanannya. Nah, di sini kata kuncinya dengan suhu yang tetap, maka volume gas berbanding terbalik dengan tekanannya. Kita lanjut ke slide selanjutnya biar lebih paham ya. Di sini ada sebuah GIF yang memperlihatkan sebuah wadah berisi fluida.
Jadi di sini terdapat sebuah tekanan, suhu, dan juga volume. Tadi bisa kita ambil simpulan bahwa suhu yang tetap, maka volume akan berbanding terbalik dengan tekanannya. Nah, jika ada suhu yang tetap, di sini ya suhu tetap, lalu dengan volume yang besar, tetapi akan terdapat sebuah tekanan yang kecil. Atau bisa kita lihat pada grafik ini nih ya, jika volumenya di atas, maka dia akan memiliki tekanan yang kecil. Lalu untuk menghafalnya atau kita mungkin lebih paham sebagai hafalan ya, V ke atas maka P ke bawah. Lalu terdapat sebuah rumus yang bisa diambil dari hukum Boyle ini yaitu P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Dengan keterangan P1 sama dengan tekanan awal, P2-nya tekanan akhir dengan satuan Pascal atau atmosfer atau sentimeter Hg. Lalu ada V1 volume awal dan V2 volume akhir dengan satuan liter, mili ataupun meter kubik ya. Kita lanjut. Di sini ada sebuah contoh soal, masih tergolong sederhana sih. Soalnya kita bisa langsung mengerjakan dengan memasukkan yang diketahuinya. Kamu sedang mengadakan sebuah pesta ulang tahun dan menginginkan sebuah ruangan agar diisi dengan sebuah balon helium yang besar. Temperatur ruangan sebesar 24 derajat Celcius. Balon diisi dengan gas helium dan memiliki volume sebesar 0,24 meter kubik, serta tekanan di dalamnya sebesar 0,038 atmosfer. Berapa besar tekanan akhir balon besar tersebut hingga menempati ruangan sebesar 0,4 meter kubik? Jadi yang ditanya adalah tekanan akhir atau P2. Dan tadi udah diketahui berarti P1-nya 0,038, lalu V1-nya 0,24, V2-nya 0,4. Kita masukin aja ya. P2, lalu kita masukin perkaliannya dan pembagiannya, maka akan ditemukan hasilnya yaitu 0,0028 atmosfer. Kita lanjut. Lalu ada hukum Gay-Lussac atau isohorik. Nah, secara definisi, hukum Gay-Lussac berbunyi tekanan suatu gas akan berbanding lurus dengan suhu absolutnya pada keadaan volume yang konstan. Artinya, jika suhu gas meningkat, maka tekanannya juga akan meningkat jika massa dan volume gas tersebut tetap konstan tak berubah. Kita ambil kata kuncinya aja di sini, yaitu jika suhu gas meningkat, maka tekanannya akan meningkat. Kita bisa lihat juga nih di grafik yang ini ya. Nah, kita lanjut. Di sini ada contohnya lagi untuk lebih paham ya. Tadi kan jika suhunya meningkat, maka tekanannya juga akan meningkat. Nah, di sini ada kondisi pertama, tidak ada diberikan perlakuan panas ya. Terus tekanannya juga ke angka 2. Lalu saat perilaku kedua, jika diberikan suhu, maka tekanan pada wadahnya akan meningkat sesuai dengan grafik yang sudah ada nih. Jadi kita bisa lebih mudah untuk memahaminya. Lalu terdapat rumus juga nih, P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Dengan keterangan P1-nya adalah tekanan awal, P2-nya tekanan akhir dengan satuan Pascal atau atmosfer ataupun bar, lalu ada T yaitu suhu dengan satuan Kelvin. Kita lanjut. Sini ada contoh soal juga, masih tergolong sederhana. Suatu gas dalam sebuah wadah memiliki tekanan 4 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Gas tersebut dipanaskan dari suhu 127 derajat Celcius menjadi 427 derajat Celcius dengan menjaga volume gas konstan. Tentukan tekanan akhir gas tersebut setelah dipanaskan. Nah, yang ditanya adalah tekanan akhir atau P2. Kita tulis dulu diketahuinya nih. T1-nya 4 kali 10 pangkat 5 Pascal, lalu T1-nya 127 derajat Celcius diubah menjadi 400 derajat Kelvin, lalu T2-nya 427 derajat Celcius menjadi 700 derajat Kelvin. Di sini bisa langsung dimasukin aja ya, karena udah sesuai satuannya, lalu bisa dicari hasil akhirnya dari P2 menjadi 7 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, kita bisa lanjut. Nah, yang ketiga ada hukum Charles atau isobarik. Secara definisi menyatakan bahwa pada tekanan tetap,
volume gas idealnya bermassa tertentu berbanding lurus terhadap temperaturnya. Kita ambil ya, kita highlight, jika tekanan tetap, maka berubah. Temperatur berubah, lalu volume dengan berbanding lurus terhadap temperaturnya. Kita bisa lanjut untuk lebih paham ya. Jadi di sini kita lihat grafiknya. Jika volumenya makin besar, maka suhunya juga makin besar. Ini kita lihat ya, ada sebuah wadah berisi fluida. Jika makin dipanaskan atau suhunya meningkat, maka dia memiliki volume yang makin besar. Lalu ada eh, persamaannya juga nih. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. V1-nya volume awal, V2-nya volume akhir dengan satuan liter atau meter kubik atau mili. Lalu ada temperatur, temperatur awal, temperatur akhir dengan satuan Kelvin. Kita lanjut. Contoh soal. Suatu gas volumenya 10 mili, suhunya 20 derajat Celcius. Kemudian suhu didinginkan menjadi 0 derajat Celcius. Berapa volumenya sekarang? Nah, kalau yang ini berarti ditanyakan volumenya V2 ya. Lalu kita lihat yang diketahui ada V1 10 mili, T1 20 derajat Celcius, jadi 263,15 derajat Kelvin. Lalu T2-nya dari 0 derajat Celcius diubah menjadi 273,15 derajat Kelvin. Karena sudah sesuai satuannya, bisa kita langsung masukin aja ya ke persamaan. Lalu kita hitung nih si perkalian dan pembagiannya, maka dihasilkan V2-nya adalah 9,32 mili. Nah, mungkin tadi dari tiga sifat makroskopik yang sudah dijelaskan, kenapa sih kita membahas tiga persamaan tadi? Nah, dari tiga persamaan tadi akan menimbulkan persamaan baru yang merupakan rumus dari persamaan gas ideal yang akan menghasilkan dengan rumus P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Dengan keterangan P-nya adalah tekanan gas dengan satuan Newton per meter kuadrat atau Pascal, lalu V-nya adalah volume gas dengan satuan meter kubik, lalu yang N-nya adalah jumlah mol, yang R-nya adalah konstanta gas umum, lalu yang T-nya adalah suhu mutlak dengan satuan derajat Kelvin. Kita lanjut, kita bisa langsung nih masuk ke contoh soalnya. Ruang bervolume 30 cm kubik dimasukkan nitrogen cair dengan massa 0,14 gram. Hitung tekanan gas nitrogen jika suhu ruang adalah 27 derajat Celcius dengan ARN sama dengan 14 gram per mol. Nah, kalau yang tadi-tadi kan kita bisa langsung masukin ke rumusnya. Cuma di sini ada sedikit nih yang berbeda. Kita harus mencari dulu nilai dari N atau mol menggunakan persamaan N sama dengan gram per mR. Nah, karena si nitrogen itu adalah N2, maka kita harus kali 2 mR-nya nih. Cara nyarinya berarti 2 dikali AR karena nitrogen terdapat 2 atom ya. Berarti kita cari dulu nih si molnya udah ketemu dapat 0,005 mol. Lalu yang volumenya 30 cm kubik kita ubah dulu nih menjadi meter kubik. Hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat min 5 meter kubik. Lalu yang suhunya ada 27 derajat Celcius kita ubah menjadi Kelvin menjadi 300 derajat Kelvin. Nah, setelah itu kita bisa langsung masukin ke persamaan. Lalu ketemu nih P-nya adalah 4,157 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Oke, kita lanjut. Setelah kita mendapat persamaan dari gas ideal, sebelumnya kan kita bahas gas nyata juga ya. Kita bahas nih gas nyata. Rumus dari gas nyata tuh gimana? Nah, karena gas nyata kan ada banyak ya di alam semesta. Yang kita ambil salah satu contohnya adalah persamaan van der Waals. Persamaan van der Waals sendiri ini tuh mirip sama persamaan gas umum, cuman ada yang ditambahin ya dari volumenya sama sama P-nya atau tekanan. Nah, volumenya sendiri diganti dengan kan tadinya PV sama dengan N dikali R dikali T, V-nya diganti menjadi V dikurang N dikali B, lalu P-nya sendiri diganti menjadi P ditambah AN kuadrat per V kuadrat. Untuk A-nya sendiri konstanta tarikan molekul gas, dan B-nya sendiri volume molekul gas. Cara tahu A atau B-nya dari mana tuh gimana sih? Kita lanjut.
Nah, untuk mengetahui nilai dari konstantanya, kita bisa menggunakan tabel yang sudah merupakan tetapan ya dari ini sumbernya dari Fundamentals of Physical Chemistry ya. Kita ambil contoh CO2. A-nya berapa? A-nya adalah 3,59. Sedangkan kalau B-nya adalah 0,0427. Nanti biasanya kalau misalnya terdapat soal tentang gas nyata, nilai dari konstanta A atau B-nya tuh sudah tercantum di soal, sudah diketahui karena itu merupakan tetapan ya. Lanjut. Nah, di sini ada contoh soal lagi ya. Sebuah sampel 10 mol karbon dioksida dimasukkan dalam wadah 20 dm kubik dan diuapkan pada temperatur 47 derajat Celcius. Hitung tekanan karbon dioksida. Yang pertama ditanya ini sebagai gas ideal. Kalau gas ideal kita pakai rumus yang tadi. PV sama dengan N dikali R dikali T. Di sini kita bisa langsung masukin aja ya. Jadi angka-angkanya sudah sesuai satuannya, berarti P-nya ketemu 13,120 atm atau atmosfer. Lalu yang B ditanyakan sebagai gas nyata. Kalau ditanyain sebagai gas nyata, berarti dia pakai ini ya, P sama V-nya tuh diubah pakai konstanta. Nah, A-nya sendiri dari CO2 yang tadi tuh yang di tabel 3,59 liter kuadrat, lalu yang B-nya 0,0427. Kita bisa langsung masukin ke dalam persamaan karena sudah sesuai satuannya ya. Oh, sorry, sorry. Yang 427 suhu 27. Oh, 47 kita ubah dulu ya. Tadi ke Kelvin lupa kita tambahin 273, maka hasilnya adalah 320. Nah, udah semua nih. Kita masukin ke persamaan, maka nilai P-nya adalah 12,5 atm. Oke, kurang lebih sudah habis ya materi dari gas ideal. Sebenarnya untuk kelompok kami dapatnya tuh bagian gas ideal, cuman kalau gas ideal sendiri saya rasa materinya masih kurang banyak, jadi saya tambahin dari gas nyata. Dan kami berdua izin pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengertian yang kami jelaskan. Bisa tolong dikoreksi atau jika ada pertanyaan bisa langsung di komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.